Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas tentang sejarah dari hukum Indonesia. Nah, seperti yang kemarin sudah sempat saya jelaskan bahwa meskipun di PTHI ini kita membahas terkait hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini, namun juga dalam silabinya itu terdapat materi tentang sejarah hukum Indonesia. Nah, ini kenapa gitu ya? Kenapa kita perlu mempelajari sejarah hukum di Indonesia? Karena ini nanti sangat berkaitan dengan hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia ini. Ini tidak lain adalah juga merupakan turunan dari hukum Belanda atau negara yang dulu menjajah kita selama kurang lebih 3,5 abad. Nah, makanya kita perlu mempelajari sejarah hukum Indonesia pra kemerdekaan gitu ya. Jadi nanti ada pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, baik, kita akan berbicara dulu ke sejarah hukum di Indonesia pra kemerdekaan ya. Kalau sebelum penjajahan masuk, sebelum Portugis, sebelum Belanda masuk, maka dulu Indonesia itu berbentuk kerajaan-kerajaan yang di sana ya hukum kerajaan yang berlaku ya. Kalau saudara-saudara ingat pelajaran sejarah waktu SMA, ya ada dua kerajaan yang terbesar yaitu Sriwijaya dan Majapahit yang saat itu kita dikenal mungkin belum terbentuk bangsa Indonesia ya, tetapi kita dikenal dengan sebutan Nusantara ya waktu itu. Nah, kemudian nanti bisa dibuka kembali ya pelajaran sejarahnya. Kemudian setelah itu datanglah Portugis sempat datang meskipun sebentar, kemudian datanglah VOC. Jadi ini adalah sudah masuk ke dalam masa penjajahan Belanda. Tahap yang pertama yaitu ketika Indonesia dikuasai oleh VOC atau dijajah oleh VOC. VOC ini bukan pemerintah Belandanya, namun adalah kafilah dagangnya atau organisasi dagangnya yang tugasnya untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam atau rempah-rempah yang kemudian berlabuhlah mereka ke Indonesia dan kemudian akhirnya perlahan-lahan menguasai Indonesia. Nah, VOC ini pada masa ini yaitu pada tahun 1602 sampai 1799 ya, bayangkan ada berapa puluh tahun di sana. Berapa ratus tahun gitu ya, 100 tahun, hampir 200 tahun. Nah, hampir 200 tahun ya. Itu kemudian menguasai atau menjajah Indonesia itu dalam bentuk penguasaan terhadap tiga hal, yaitu yang pertama VOC ini mempunyai hak monopoli atas pelayaran dan perdagangan. Ya, meskipun bukan bahasa Indonesia, bukan kerajaan, tetapi mereka menjajah Indonesia dalam bentuk menguasai atau memegang hak monopoli atas pelayaran di Indonesia dan perdagangan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mencetak uang. Jadi uangnya Belanda begitu ya dicetak dan diberlakukan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk menyatakan perang. Nah, menyatakan perang ini adalah yang dimaksud adalah perang terhadap pemberontak-pemberontak dari Indonesianya. Entah itu melawan kerajaan-kerajaan yang memberontak. Waktu itu masih ada kerajaan-kerajaan kecil ya. Atau pahlawan-pahlawan lokal waktu itu belum bersatu ya, para pemuda di Indonesia itu yang memberontak. Nah, itu VOC berhak untuk menyatakan perang terhadap mereka. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk penjajahan VOC. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua pada tahun 1814 sampai 1855 kurang lebihnya. Di sana di negara Belandanya sendiri itu sedang mengalami proses politik di mana kekuasaan negara jajahan itu diambil alih oleh raja gitu ya, oleh Raja Belanda. Nah, disinilah mulai penjajahan pemerintahan Belandanya itu masuk ke Indonesia. Jadi bukan VOC lagi. Nah, kemudian di sini juga kalau dari sejarah kita akan melihat disinilah mulai berlakunya yang disebut dengan kerja paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia, terhadap negara jajahannya. Kemudian juga yang kaitannya dengan hukum di sini mulai berlaku
BW sebagai hukum perdata, kemudian berlaku juga hukum dagang. Jadi hukum perdata dan hukum dagangnya Belanda dan sekaligus hukum acaranya itu berlaku di Indonesia. Kemudian tahap ketiga kurang lebih tahun 1855 sampai 1928. Nah, ini di negara Belanda sendiri terdapat perubahan undang-undang dasar gitu ya. Yang berpengaruhnya ke Indonesia adalah di mana ada perubahan dalam tatanan atau dalam pemberlakuan BW dan hukum dagang tadi, hukum perdata dan hukum dagang tadi di Indonesia. Nah, itu singkatnya ya. Jadi waktu itu diatur hukum-hukum terkait hukum untuk Eropa yang ada di Indonesia, hukum untuk timur asing yang ada di Indonesia. Timur asing ini ya seperti Jepang, Cina gitu yang ada di Indonesia, dan hukum untuk pribumi yang ada di Indonesia. Dan pribumi ini termasuk yang level yang paling rendah, atau kita itu termasuk yang level yang paling rendah gitu ya, karena memang kita wilayah yang sedang dijajah saat itu. Nah, kemudian ini adalah masa prakemerdekaan yang dikuasai oleh Belanda. Nanti bisa didalami lagi ya di pelajaran sejarahnya. Kemudian setelah Belanda masuk ke penjajahan Jepang ya, meskipun cuma sebentar, tetapi sama-sama membuat rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menderita ya. Nah, namun di sini tidak terlalu banyak berpengaruh terkait hukum di Indonesia karena ya Belanda hanya sebentar gitu ya, dibandingkan dengan Jepang hanya sebentar dibandingkan dengan Belanda yang sampai 350 tahun kurang lebih. Nah, kemudian kita akan masuk ke pasca kemerdekaan. Nah, di pasca kemerdekaan ini kurang lebih terbagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama adalah Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Kemudian ada Orde Baru tahun 1966 sampai 1999, dan masa reformasi di tahun 1999 sampai sekarang. Nah, di Orde Lama ini hukum di Indonesia juga mengalami 2 perubahan, yaitu yang pertama berlaku Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, yang memang berlaku dari awal kita merdeka. Kemudian, nah di sini karena Indonesia saat itu masih baru menjadi negara, jadi belum sepenuhnya mempunyai undang-undang sendiri, maka di sana berlaku juga ketentuan peralihan, yaitu di mana berlaku asas yang disebut dengan asas konkordasi, yaitu asas yang di mana hukum negara yang menjajah itu berlaku di negara jajahannya, itu asas konkordasi. Jadi kemudian Indonesia untuk hukum pidana, perdata, hukum dagangnya, hukum acaranya itu masih menganut dan bahkan sampai sekarang ya itu menganut BW atau maksudnya hukum dari Belanda, meskipun sudah banyak perubahan dan sudah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangannya. Itu ya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perpolitikan di Indonesia sempat mengalami pergolakan, dan sempat waktu itu Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat, dan berlakulah di situ Undang-Undang UUDS 1945. Nah, di sini ini adalah ketika Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 untuk berusaha kembali menjajah Indonesia gitu ya. Namun kan dalam sejarah kita memang kemudian tidak mau dijajah kembali gitu ya. Dan akhirnya kemudian ada dekret presiden ya, kalau membuka lagi sejarah. Nah, ini sebenarnya lebih banyak di HTN juga ya, kita hanya flashback saja atau mereview singkat saja gitu. Kemudian UUDS 1950 tadi kembali lagi berlaku, dicabut dan kembali lagi berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sampai kemudian masuklah ke dalam masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1999, tumbangnya di 1999. Nah, di sini adalah masa di mana kembalinya Pancasila, dan karena sebelumnya sempat mengarah ke komunis ya, dengan adanya gerakan PKI.
Nah, kemudian kembalilah di masa Orde Baru ini, kembalilah ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. Dan kalau dari tata urutannya waktu itu, MPR ini adalah lembaga yang tertinggi gitu ya. Jadi ada ya, dibuka kembali ya sejarahnya nanti. Kemudian nah disinilah kemudian terjadi ada 4 amandemen Undang-Undang Dasar. Mohon maaf, begitu Orde Baru selesai, kita masuk ke reformasi. Tadi saya belum menyampaikan reformasinya ya, pasca 99. Nah disinilah mulai kemudian ada reformasi juga dalam hukum, terutama dalam konstitusi negara ada perubahan atau ada amandemen sebanyak 4 kali di tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Itu singkat tentang sejarah hukum di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.